Indonesia ini jadi sasaran kristenisasi pada waktu itu. Belanda itu datang dengan 3 target, 3G gitu mereka: gold, glory, gospel. Gold, glory, dan gospel adalah sebuah slogan yang tidak asing lagi bagi sebagian orang Indonesia. Karena itulah yang tertulis di dalam buku sejarah di Indonesia mengenai motivasi yang melatar belakangi praktik kolonialisme barat atau penjajahan. Gold merepresentasikan kekayaan, glory merepresentasikan kejayaan, sedangkan gospel merepresentasikan Kristen. Bentar. Apakah berarti kolonialisme itu dilatar belakangi oleh agama Kristen? Dan jadi apakah kesimpulannya adalah yang salah itu agama Kristen kalau penjajahnya beragama Kristen? Tidak heran, inilah propaganda andalan oleh sebagian kelompok tertentu yang bertujuan menyudutkan kekristenan dengan memberi stigma di masyarakat bahwa Kristen adalah agama penjajah atau penjajah melakukan kristenisasi terhadap masyarakat Indonesia. Tanpa sadar, muncullah kebencian dan sektarianisme agama di akar rumput dan akhirnya memicu disintegrasi bangsa. Sampai video ini dibuat, Indonesia sedang menuju 75 tahun kemerdekaannya. Ini pun dicoreng oleh aksi sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang berdemo menuduh adanya kristenisasi di dalam desain 75 tahun HUT Republik Indonesia. Mengada-ada bukan? Padahal seharusnya sebagai bangsa yang telah merdeka sekian lama, bangsa ini seharusnya telah sampai kepada kedewasaan di tengah kemajemukan agama di negeri ini. Namun toh tetap ada pihak-pihak yang mengganggu dengan terus memupuk kebencian. Dalam hal ini, kebencian terhadap Kristen. Karena itulah video ini dibuat. Saya akan mengajak kita semua melihat sejarah di balik slogan gold, glory, dan gospel di dalam kolonialisme barat. Dan tentu saja mempertanyakan juga asumsi yang menyamakan kekristenan dengan praktik penjajahan. Karena itu, saksikan video ini sampai selesai. Setelah kejatuhan Konstantinopel ke tangan Ottoman Turki pada tahun 1453, jalur perdagangan kemudian beralih dan dimonopoli oleh Kesultanan Mamluk di Mesir. Kebijakan pajak yang tinggi dan monopoli perdagangan antara Kesultanan Mamluk dengan para pedagang dari Venesia mengakibatkan jalur perdagangan ke Eropa hanya melalui satu pintu. Hal ini mengakibatkan harga rempah-rempah dari Asia yang pada saat itu menjadi komoditi perdagangan menjadi sangat tinggi. Hal ini membuat frustasi negara-negara di Eropa termasuk Portugis. Karena itulah, demi menghindari monopoli dagang Kesultanan Mamluk dan para pedagang Venesia, Portugis melakukan ekspedisi melalui jalur laut dengan cara mengitari benua Afrika menuju ke India. Dalam beberapa kali ekspedisi, akhirnya Portugis berhasil memonopoli perdagangan jalur laut, bahkan membangun koloni di Goa, India. Meskipun beberapa kali kekhalifahan Ottoman Turki mencoba untuk merebut kembali jalur perdagangan laut, namun upaya ini tidak pernah berhasil karena armada laut Portugis terlalu kuat untuk dikalahkan. Akhirnya, di bawah pimpinan Kapten Afonso de Albuquerque, Portugis kemudian mengembangkan pengaruhnya ke arah timur dengan menginvasi Kesultanan Malaka, lalu memperluas kekuasaannya di Ternate, Maluku, bahkan hingga ke Macau di China. Tujuannya sederhana, menanam kekuasaan di daerah koloni dan kemudian menguasai sumber daya alam di daerah tersebut. Di kemudian hari, apa yang dilakukan oleh Portugis ini diikuti juga oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Jadi dengan melihat latar belakang ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ekspansi negara-negara Eropa dengan mendirikan koloni di daerah yang baru didasarkan atas praktik monopoli perdagangan yang dikuasai oleh Imperium Ottoman Turki. Monopoli perdagangan atas jalur sutra membuat negara-negara Eropa membuka rute perdagangan yang baru melalui jalur laut, yang akhirnya mendorong mereka melakukan praktik kolonialisme yang marak di abad ke-16.
Latar belakang sejarah yang barusan kita dengarkan seharusnya menggiring kita pada slogan yang dipelajari di bangku sekolah. Apabila berbicara tentang kolonialisme, gold, glory, dan gospel. Gold atau emas melambangkan kekayaan, dan ini adalah faktor utama yang menggerakkan bangsa Eropa melakukan praktik kolonialisme. Berabad-abad lamanya, jalur perdagangan antara barat dengan timur dilakukan melalui jalur darat atau jalur sutra. Namun, ketika jalur perdagangan dimonopoli oleh Ottoman Turki, maka karena faktor ekonomi pula lah, bangsa Eropa akhirnya membuka rute dagang melalui laut demi memperoleh komoditi dengan harga yang lebih murah untuk diperdagangkan di negara-negara barat. Setali tiga uang, ketika sebuah negara berhasil mendirikan koloni di daerah penghasil komoditi, maka bertambah besarlah kekuasaan negara tersebut. Itulah glory. Glory atau kekuasaan dan gold atau kekayaan adalah dua sisi mata uang, karena kekayaan mendatangkan kekuasaan, sedangkan tujuan dari kekuasaan adalah untuk memperoleh kekayaan. Well, ini bukan hal baru, bukan? Politik, kekuasaan, dan kekayaan. Nah, satu istilah terakhir ini menarik, gospel, atau dalam konteks ini adalah penginjilan. Perlu diakui bahwa faktor agama adalah salah satu faktor pendorong yang sangat ampuh yang membuat ekspedisi dalam mencari kekayaan dan kekuasaan ini menjadi lebih menarik. Ada faktor latar belakang sejarah yang panjang mengenai perebutan kekuasaan, di mana daerah-daerah yang dikuasai selama ini oleh kerajaan-kerajaan yang beragama Kristen telah ditaklukkan satu persatu oleh kekhalifahan Islam. Hal ini tentu dengan mudah memantik sebuah permusuhan dan sentimen berdasarkan agama, yakni antara Kristen dan Islam. Tidak heran apabila dalam penaklukan Kesultanan Malaka, Afonso de Albuquerque pernah menyatakan begini, "Raja Portugal telah memerintahkan kepadaku untuk menguasai Selat Malaka, karena ini adalah cara terbaik untuk menghalangi perdagangan kaum muslim. Jadi inilah kehendak Tuhan kita, yaitu menaklukkan Malaka, agar kaum muslim tidak bisa membawa rempah-rempah melalui rute ini. Jika Malaka jatuh ke tangan kita, maka Kairo dan Mekah akan runtuh dengan sendirinya." Dalam statement de Albuquerque ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa nama Tuhan dipakai sebagai pembenaran atas kebencian terhadap kaum muslim yang memang bertumbuh karena kekalahan perang negara-negara Kristen. Selain itu, ada semacam unsur pembenaran atas praktik kolonialisme, karena seringkali penanaman koloni itu dibarengi dengan praktik syiar Injil terhadap warga lokal. Mereka mengira bahwa dengan berhasil mengkristenkan penduduk lokal, maka mereka sedang melakukan tugas agama. Sehingga penaklukan suatu daerah akan memiliki legitimasi agama karena dianggap mendapatkan persetujuan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Namun pertanyaannya, apakah memang ajaran Kristen mengajarkan demikian? Benar tidaknya hal ini akan kita bahas lebih lengkap di bagian akhir ya. Jika sampai di sini masih ada di antara Anda yang menganggap bahwa ini adalah soal masalah perang agama, sekali lagi Anda harus pikir dua kali. Ada dua fakta yang ingin saya kemukakan. Pertama, monopoli perdagangan melalui jalur laut antara India dengan Italia sebelum direbut oleh Portugis, selama itu dikuasai oleh monopoli Kesultanan Mamluk dan para pedagang Venesia. Kesultanan Mamluk tentu saja adalah Kesultanan Islam, sedangkan Venesia didominasi oleh agama Kristen. Jadi pada saat sebelum direbut oleh Portugis, perdagangan laut dari India dimonopoli oleh Kesultanan Mamluk, lalu diperdagangkan kepada para pedagang Venesia untuk kemudian diangkut dan diperdagangkan kembali melalui Italia. Jadi, kolaborasi monopoli Kesultanan Mamluk dengan Venesia adalah hubungan dagang antara kedua agama, Islam dan Kristen. Fakta kedua, rute dagang melalui laut ini adalah tandingan terhadap jalur sutra melalui darat yang selama ini dikuasai oleh Ottoman Turki. Baik Ottoman Turki maupun Kesultanan Mamluk, keduanya adalah kesultanan Islam. Namun,
Ottoman Turki justru pada akhirnya menginvasi Kesultanan Mamluk. Adalah Sultan Selim yang pertama yang kemudian menginvasi Kesultanan Mamluk, lalu berusaha untuk merebut kembali jalur perdagangan laut ke India yang telah dikuasai oleh Portugis. Namun, upaya Ottoman Turki tidak pernah membuahkan hasil. Jadi dari kedua fakta tersebut, menurut teman-teman, apakah agama menjadi latar belakang utama peperangan dan perebutan kekuasaan itu? Ataukah sebaliknya, agamalah yang dipakai sebagai pembenaran terhadap perebutan kekuasaan dan kekayaan? Silakan teman-teman berikan komentarmu di bawah. Seorang penjelajah Persia bernama Abu Saleh Al-Armini menuliskan bahwa pada abad ke-7 ia melihat adanya gereja-gereja di sekitar Deli Serdang dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Gereja-gereja itu kemungkinan pengaruh dari kekristenan Persia. Artinya, jauh sebelum para kolonialis barat masuk Indonesia pada abad ke-16, sudah ada jejak kekristenan di bumi Indonesia di abad ke-7. Jika memang demikian adanya, maka masuknya Kristen hampir sama dengan masuknya Islam di Indonesia. Meskipun memang harus diakui, perkembangan kekristenan di Indonesia lebih pesat ketika terjadi praktik kolonialisme oleh Barat. Namun, dengan menyatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah, termuat sebuah tuduhan di dalamnya bahwa Kristen adalah agama yang mendorong para penjajah menjajah Indonesia. Kesannya, Kristen adalah agama yang menjajah. Maka ini adalah sebuah pemikiran yang sangat menyesatkan. Pertama, secara doktrinal, ajaran kekristenan tidak melegitimasi terjadinya praktik penjajahan yang dilakukan oleh kaum kolonialis. Kekristenan mengajarkan prinsip kasih sebagaimana diajarkan oleh Yesus, yang kemudian dibuktikan melalui misi pendidikan dan kesehatan, yang seringkali dibawa oleh para misionaris. Jika di lapangan terjadi bahwa ada pemimpin Kristen menggunakan agama Kristen untuk membenarkan praktik penjajahan, maka itu tidak mewakili ajaran Kristen sama sekali. Bukankah kaum Muslim juga tidak rela Islam dicap sebagai agama kekerasan, meskipun Ottoman Turki menginvasi Konstantinopel dengan kejam, bukan? Sama halnya kelompok ISIS misalnya, yang memakai agama Islam sebagai pembenaran tindakan brutal mereka. Tentu teman-teman Muslim tidak mengakui bahwa tindakan mereka dibenarkan agama Islam, bukan? Karena itu, tidak boleh juga mengklaim Kristen sebagai agama yang membawa penjajah untuk menjajah Indonesia. Kedua, penyebaran agama pada dasarnya terpisah secara misi dengan para penjajah di Indonesia. Jelas bahwa motif utama kolonialisme adalah kekayaan dan kekuasaan, yang jelas berbeda dengan misi agama Kristen. Sebagai contoh, misi yang dibawa oleh Nommensen di tanah Sumatera justru menjadi penengah antara pihak Belanda dengan warga setempat. Bahkan Nommensen menyelamatkan banyak orang Batak dari tindakan semena-mena dari penjajah Belanda. Atas tindakannya ini, Nommensen dipandang sebagai pelindung kaum Batak terhadap kekejaman Belanda. Nommensen adalah satu dari sekian banyak para misionaris yang justru berpihak pada warga setempat dan membantu dalam membela hak-hak warga lokal terhadap tindakan kejam para penjajah. Sehingga dari kedua argumentasi tersebut, layakkah Kristen dicap sebagai agama penjajah? Apakah kekristenan lantas bersalah karena kebetulan para penjajah tersebut beragama Kristen? Bagaimana menurut teman-teman? Silakan sampaikan komentarmu di kolom komentar di bawah. Jadi sampai di sini dulu pembahasan kita, dan jika Anda merasa bahwa pembahasan seperti ini bermanfaat, saya memohon agar video ini jangan sampai kepada Anda saja. Mohon kesediaannya untuk share video ini kepada banyak orang. Dan oh ya, saya ingin tanya, apakah pembahasan dengan tema seperti ini layak untuk dilanjutkan? Apakah layak kita menelusuri jejak kekristenan dalam sejarah bangsa kita, bahkan sumbangsih kekristenan bagi kemerdekaan bangsa kita? Saya tunggu inputannya di kolom komentar di bawah ya. Jadi semoga video seperti ini bermanfaat.
dan membuka wawasan kita, menjawab segala tuduhan dengan elegan, membuka wawasan bagi mereka yang bertanya, dan meneguhkan iman kita yang percaya. Sampai ketemu di video berikutnya. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.